Amin Rais is back, tawarkan Jokowi turun atau rekonstruksi ulang negara. Penulis, X Hardy. Sudah lama tidak mendengar kabar dari Amin Rais. Kali ini dia muncul lagi dan seperti biasa bikin statement terbaru yang isinya itu-itu aja. Temanya sama. Dia meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak lagi melakukan politik yang memecah belah bangsa. Dia juga menawarkan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi ulang negara. Jadi saya cuma akan mengatakan, pertama pada Pak Jokowi, saya dan teman-teman mengharapkan supaya segera selesai, tidak lagi melakukan politik yang akhirnya itu sesungguhnya memecah atau membelah bangsa kita, kata Amin. Yang ketiga, jangan berat sebelah. Semua ini kita digiring ke Beijing, ke negara tirai bambu itu, ya, katanya lagi. Selanjutnya, Amin Rais pun kemudian memberikan tawaran kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya saat ini. Dia mengklaim, Jokowi lebih baik mundur dan berkaca dari situasi negara saat ini. Tapi kalau tidak mundur, tolong lakukan rekonstruksi ulang ya, supaya semua kelemahan yang kita tunjukkan itu diakhiri. Kalau masih mau ini membuka lembaran baru, katanya. Kalau Jokowi tidak mau mundur, Amin Rais bisa apa? Jokowi dipilih oleh 55% rakyat, kalau mereka tidak bersedia Jokowi mundur, Amin Rais mau apa? Marah, ngamuk, atau nangis? Tak ada yang peduli deh. Tenang aja, Jokowi akan mundur tahun 2024 nanti. Itu pasti terjadi, tak usah ngebet banget. Sabar aja jadi orang. Enak aja suruh Jokowi mundur. Justru lebih baik dan sangat disarankan Amin Rais mundur selamanya dari politik tanah air. Sudah tua, tidak laku lagi. Mau jadi presiden pun sudah tidak mungkin lagi. Siapa yang mau milih orang kayak dia yang kerjanya hanya nyinyir dan bikin statement konyol? Bagai berusaha menggapai gunung dengan kedua tangan. Presiden yang sekarang adalah produk demokrasi, dipilih oleh mayoritas rakyat melalui pilpres yang sah. Amin Rais tidak punya hak untuk meminta Jokowi mundur. Permintaannya selalu itu-itu aja dari dulu sampai sekarang. Ngarep banget berharap Jokowi turun dari jabatannya. Sekali-sekali, kenapa tidak bikin sesuatu yang beda dan baru? Misalnya menawarkan Jokowi hadir dalam acara akbar Amin Rais jalan kaki dari Jakarta ke Yogyakarta. Kan, lebih keren dan meriah. Jangan tuntutannya selalu minta Jokowi turun. Sakit telinga kita dengerin itu berulang kali. Tuntutan model begini sudah capek kita dengar. Terutama dari kelompok doyan demo dan penjual agama yang di akhir demo selalu ada sisipan narasi minta Jokowi turun. Sungguh hal yang sangat membosankan mendengar hal yang sama berulang kali. Ditambah lagi melihat kelakuan mereka, perut makin mules dan mual. Amin Rais harusnya tahu diri, sudah tua, tidak punya daya tawar lagi di dunia politik. Kekuatannya pun sudah loyo. Memang dia masih punya nafsu politik dengan mendirikan partai politik baru. Tapi partai tersebut, prediksi saya, tidak akan berkembang besar, stagnan gitu-gitu aja, atau jalan di tempat. Harusnya sadar dirilah, jangan terlalu berambisi. Kalau ambisi pribadi masih bisa dimaklumi. Tapi meminta Jokowi mundur, rasanya ini sudah sangat keterlaluan. Jokowi ibarat dikontrak 5 tahun, dari hasil pilpres, kecuali melakukan kriminalitas atau tindak pidana baru boleh diturunkan. Selain itu, tidak ada siapapun yang berhak menurunkan, apalagi sekadar meminta. Ini namanya harapan yang dilandasi oleh stres dan sakit hati. Misalnya, seandainya Amin Rais masih punya keinginan untuk jadi presiden, tunggu sampai tahun 2024, lalu nyapres deh. Kita lihat seberapa hebat bapak tua ini dalam memperoleh suara dukungan dari rakyat. Kalau memang seandainya masih punya niat jadi pemimpin, ikutlah kontestasi politik yang fair dan sportif. Jangan cuma bisa teriak turunkan Jokowi. Ibarat siswa yang ranking terakhir, tapi teriak minta siswa ranking 1 dikurangi nilainya sehingga tidak lagi ranking 1. Ini namanya siswa gila. Bukannya sportif belajar dengan giat biar bisa mengalahkan siswa ranking 1, malah mau menang dengan cara pengecut. Tapi wajar aja, maklum.
Amin Rais kan sudah redup bintangnya di dunia politik, tak akan bisa mengalahkan pesona Jokowi. Makanya yang bisa dilakukan hanyalah memohon dengan amat sangat agar Jokowi mundur. Di ILC Mahfud MD, Banting, Gatot, Amin Rais, SBY. Ambiar semua. Masihkah perlu membahas acara ILC? Menurut saya masihlah, dalam kondisi tertentu. Untuk menontonnya sih, saya pastikan tidak. Namun, ketika di dalam acara yang tendensius dan selalu menyerang pemerintah itu, ada dari pihak pemerintah yang sanggup mensleding berbagai pihak yang sok pintar padahal ngaco. Nah, inilah saatnya kita bahas hehehe. Selasa malam kemarin, 20/10, acara ILC bertajuk Setahun Jokowi, Ma'ruf dari Pandemi Sampai Demonstrasi. Hadir di acara tersebut antara lain ada Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Sedangkan dari pihak pemerintah hadir antara lain Bahlil Lahadalia dan Mahfud MD. Yang lain ada kok, cuma saya nggak sempat mengabsen. Cukuplah menyebut keempat tokoh ini, terutama Mahfud MD, karena memang pernyataan penutup dari Mahfud MD lah yang jadi rajanya ILC tadi malam. Sudah dapat dipastikan bahwa banyak kritikan terhadap pemerintah yang disampaikan mereka yang bicara di ILC. Namun, semua kritik, semua tuduhan, tudingan bahkan fitnah, itu dibabat abis oleh Mahfud MD. Mantap, video pernyataan Mahfud MD saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Namun perlu saya kutip bagian-bagian yang penting. Kenapa? Sekalian buat pegangan bagi saya dan pembaca, ketika diserang kadrun atau siapalah yang anti sama Presiden Jokowi. Mahfud MD memberikan poin-poin penting. Pertama, soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Ada survei yang menyebut hanya berada di angka 50%. Menurut Mahfud MD perlu diperhatikan bahwa tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan itu beda. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih di angka hampir 70%, yang artinya masih baik. Kalau ada ketidakpuasan itu pasti wajar. Memang masih banyak yang perlu dibenahi. Misal di lembaga yudikatif, yang berdasarkan undang-undang tidak dapat diintervensi oleh lembaga eksekutif, Presiden. Namun, ada pula kinerja pemerintah di bidang hukum yang diapresiasi oleh publik, seperti penangkapan Joko Chandra, lalu ada 2 jenderal dan jaksa yang jadi tersangka. Kedua, siapapun presidennya, tidak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti-Pancasila. Mahfud MD memberikan contoh-contoh dari Presiden Soekarno hingga SBY. Ini bisa dilihat di dalam videonya ya. Bahkan jika nanti Gatot atau Rizal Ramli jadi presiden, pasti ada orang yang akan melemparkan tuduhan serupa. Jelek, ini sama saja dengan mengatakan bahwa Mahfud MD tahu akan ambisi mereka berdua ini hehehe. Ketiga, konsekuensi demokrasi menyebabkan pemerintah presiden tidak dapat mengintervensi lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif. Misal ketika ada yang protes, "Loh kok orang ini dibebaskan oleh MA atau kok DPR bikin undang-undang begitu?" Presiden tidak bisa mengintervensi, tapi justru ketidakpuasan malah diarahkan ke pemerintah presiden. Kalau mau semua diatur presiden ya baliklah ke pemerintahan otoriter. Nah, di antara pemaparan oleh Mahfud MD, selain jelek di atas itu, terselip juga sentilan yang nuampol banget ke Amin Rais, Gatot dan SBY. Berkaitan dengan kritik yang menganggap Presiden Jokowi tidak bisa memimpin, yang kerap disebutkan oleh Amin Rais maupun Gatot, ini kata Mahfud, meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin pun dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak, padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais, kata Mahfud. Jelek, Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap? Tapi sekarang berbicara komunis. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu, lanjut Mahfud. Jelek lagi, mantul, bantingannya, hehehe.
Loh, bener kan? Amin Rais tidak pernah berhenti menghujat Presiden Jokowi hingga dibikin satu buku. Tapi tidak pernah bercermin pada dirinya sendiri ketika dia jadi pejabat waktu itu. Kalau Gatot sih, sudahlah. Lalu tentang SBY, Mahfud MD menjawab kritik yang menyebut UU ITE dipakai untuk membungkam kritik terhadap pemerintah yang membuat UU ITE Pak SBY. Pada waktu itu UU nomor 11 tahun 2008 dikeluarkan karena terlalu banyak hoaks. Dia SBY, Red, diserang abis-habisan, tak berdaya, gimana sih caranya buat undang-undangnya. Sekarang mau dipakai kok dimarahi, ujar Mahfud. Jadi tidaklah adil untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi saja yang menggunakan UU ITE dalam beberapa penangkapan para pengacau. Toh buktinya ada. Yang baper siapa, yang disalahkan siapa, ya enggak? Sama saja sih dengan narasi yang menyebut pemerintah SBY tidak pernah memenjarakan orang-orang yang mengkritiknya. Ketika ditelusuri sejarahnya, jejak digitalnya, ada kok yang kena hukuman. Bahkan Rizik Syihab masuk penjara juga di era SBY, kok Presiden Jokowi yang kena tuduhan otoriter dan kriminalisasi ulama? Ngaco kan?